Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur kembali ada dalam persekutuan untuk berdoa dan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk memberikan serangkaian PA dalam sebuah tema hubungan anak dengan orang tua. Pada pertemuan pertama minggu lalu saya sudah menekankan tentang pentingnya hubungan baik ini dijalin, karena itu adalah perintah Tuhan, adalah hukum Tuhan. Jadi jika ada hubungan yang baik, maka kita sementara menggenapi hukum Tuhan. Sebuah hukum jika dilanggar tentu ada konsekuensinya, dan jika dilakukan tentu ada kebaikan-kebaikannya. Dan Tuhan katakan di dalam sebuah harmoni, dalam sebuah persatuan hubungan yang baik, maka berkat Tuhan itu akan turun. Makanya di Maleaki kita sudah baca minggu lalu, jika hati bapa, hati anak saling berbalik dan tercipta hubungan yang baik, hubungan yang erat, maka murka Tuhan, tangan Tuhan tidak akan turun. Justru berkat yang akan diberikan bagi saya dan saudara. Nah sekarang kita sampai pada bagian yang kedua, proporsinya. Seperti apa sih hubungan itu tercipta? Kalau kita mendasarkan pada teks Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4, maka beberapa kali saya menerima feedback dari orang-orang yang mendengar jika saya bicara masalah ini, ada kesan bahwa Alkitab itu lebih condong berpihak kepada orang tua. Makanya dalam hukum di bagian dalam Taurat itu yang ada, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Jadi sepertinya Tuhan itu lebih berpihak kepada orang tua. Apakah benar demikian? Nah ini akan kita dudukkan pada proporsi yang sebenarnya sesuai dengan kebenaran firman. Sebelum saya lanjut, kita baca dulu Efesus 6 ayat 1 dan 2 atau sampai 3 saja. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 atau sampai 4 supaya lengkap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya bacakan bagi kita semua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di sini kita melihat sebenarnya ada proporsi masing-masing. Dari pihak anak ada tuntutan, dari pihak orang tua ada tuntutan. Tetapi kesan, ada begitu banyak pihak yang terkesan bahwa Alkitab lebih berpihak kepada orang tua. Nah sampai di sini saya mau berhenti dulu sejenak. Lalu saya mau luruskan beberapa hal. Misalnya, dalam hubungan orang tua dan anak, mindset kita itu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh kebudayaan. Apakah budaya ini salah? Enggak sepenuhnya. Apakah budaya ini benar? Enggak sepenuhnya. Itu harus kita paham. Sehingga pergumulan tentang hubungan orang tua dan anak ini menjadi rumit karena ada begitu banyak pengaruh dari luar, bukan cuma sekedar dari firman Tuhan, tetapi dari budaya. Saya beri contoh. Mohon maaf jika ada yang tersinggung, ya tersinggunglah. Misalnya, ini nilai dan budaya. Misalnya di dalam satu komunitas seperti yang saya contohkan minggu lalu, memanggil orang tua dengan sebutan nama itu tidak apa-apa. Contoh di kebudayaan barat di Amerika saya contohkan minggu lalu. Panggil orang tua, dia orang tua ini, bahkan mertua dengan sebutan nama langsung. Sudah panggil papa, langsung sebut nama.
Bagi kebudayaan itu no problem. Tapi kalau bagi kita orang timur itu persoalan. Itu satu. Itu baru satu contoh. Contoh kedua, ada komunitas, ada masyarakat yang punya kebiasaan, yang punya nilai atau punya kebudayaan mengagungkan misalnya anak laki-laki. Ayo. Iya, kalau anak laki-laki mah kasih manja, kasih ini, warisannya lebih. Misalnya saya anak laki-laki jadi. Dan itu banyak di mana-mana. Sebaliknya ada kebudayaan atau komunitas yang lebih menyayangi anak perempuan, ada. Kalau kebudayaan Yahudi lebih favorit laki-laki. Kalau ada beberapa kebudayaan lain perempuan, anak perempuan. Ada kebudayaan lain yang misalnya lebih favorit anak sulung atau anak bungsu dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah budaya hasil pergumulan hubungan orang tua dengan anak selama ratusan tahun oleh komunitas tersebut. Sekali lagi saya ulang, tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar. Tetapi kalau kita mau cari yang benar, maka kita sebagai orang Kristen percaya sumber kebenaran kita hanyalah firman Allah. Boleh bilang amin? Haleluya. Tapi kan ini firman Allah yang kita baca ini juga ada latar belakang budayanya. Ada budaya Helenistiknya, ada budaya Yudaismenya. Iya, maka tugas saya sebagai penafsir Alkitab, sebagai pengkhotbah, sebagai pengajar adalah mencari prinsip-prinsip universal, lepaskan dia dari ikatan-ikatan budaya yang memang ada di dalam Alkitab, lalu menyajikan kepada Bapak Ibu Saudara, kepada pemirsa, satu kebudayaan yang bisa diterapkan, satu prinsip firman yang bisa diterapkan di semua jenis kebudayaan. Lalu misalnya kita dapat satu pedoman, proporsi bagaimana hubungan anak dengan orang tua menurut Alkitab itu seperti ini. Lalu apa fungsi budaya? Budaya bisa kita adopsi, bisa kita anut jika praktek dan prinsip budaya itu tidak menegasikan atau tidak bertentangan dengan firman Allah. Ada satu praktek penghormatan kepada orang tua di Minahasa misalnya, saya tidak tahu kapan dimulainya, tapi misalnya pada malam tahun baru atau Natal bawa pasang lilin di kuburan. Saya tidak tahu di sini apakah ada atau tidak. Lalu saya tanya kepada yang mempraktekkan itu, ngapain bawa lilin ke kuburan orang tua? Oh, sebagai bentuk penghormatan. Oke, sebagai bentuk penghormatan. Sampai di situ saya masih setuju. Terus mau bikin apa lagi? Setelah bakar, ya kita tanya-tanya kabar. Papa, Mama, Karmana. Ini bukti cinta, hormat kepada orang tua. Di tempat lain mungkin bakar dupa dan sebagainya. Nah, kalau itu dilakukan oleh orang berkebudayaan itu ya silakan. Tapi kalau kita orang Kristen yang memegang Alkitab ya tentu saja kita tidak melakukan itu. Kalau sekedar berkunjung ke kuburan membersihkan ya itu haruslah. Kalau masih ada kuburan ya dibersihkanlah. Ya, mau pasang lilin untuk keindahan foto-foto ya silakan. Tapi ketika kita sudah ngobrol maka kita tahu firman Tuhan katakan dunia kita sudah berbeda, tidak ada lagi komunikasi kalau kita pakai firman Allah. Jadi kebudayaan itu sejauh dia tidak bertentangan dengan firman maka bisa dipakai. Ya, seperti tadi, misalnya orang barat itu mau panggil orang tuanya dengan sebutan nama langsung dan jika itu tidak berpengaruh terhadap hubungan mereka, ya terserah ke mereka. Tapi kalau orang Rote atau orang Timur mau bikin, itu persoalan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Lalu proporsinya bagaimana? Saya akan mulai dengan ayat 1 di pasal 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ayat 2, hormatilah ayah dan ibumu. Ada dua hal yang dituntut menjadi bagian anak ketika mau supaya hubungan baik dengan orang tua itu terjaga. Dua hal. Yang pertama taat, yang kedua hormat. Kata taat yang dipilih oleh Paulus ini tulisan saudara, ini surat. Orang kalau ngomong itu bisa saja spontan, tapi kalau menulis surat berarti dia akan memilih kata demi kata, kalimat demi kalimat dengan teliti.
Dan orang kalau nulis, kalau dia rasa pemilihan katanya kurang tepat, dia bisa hapus, dia tulis dengan kata yang lain. Jadi ini sudah dipilih dengan cermat. Kata patuh ini memakai kata hupakowo, itu artinya mendengar, mentaati, dan dengan sikap hati yang berserah, submission, ada penyerahan. Jadi total, Bapak Ibu, total. Jadi taat yang dimaksud kepada orang tua oleh anak, yang dimaksud oleh Paulus adalah dengar, ikut dengan sikap yang menyerah. Nah ini anak-anak langsung dalam hati, masa begitu? Bepung bapak, bepung mama bilang begini, berarti beta harus ikut terus. Nah bosong baku bantah sudah dengan Paulus, baku bantah sudah dengan Alkitab. Ini harus. Tetapi, ini ada tetapinya. Tetapi kata orang tua yang dipilih oleh Paulus di sini adalah terkait dengan kata di dalam Tuhan adalah mereka yang mampu secara rohani memberi bimbingan. Anak dipakai kata teknon. Teknon itu ya kayak anak ini. Memang harus dibimbing, Nikolnya harus dibimbing. Nggak bisa dia jalan sendiri. Anak-anak nggak bisa jalan sendiri. Jadi konteksnya seperti itu. Kita patuh, submit, menyerah kepada apa yang disampaikan orang tua. Tapi orang tua yang mana? Di dalam Tuhan. Yang secara rohani punya kapabilitas memberi bimbingan. Jadi di ayat 1 ini tuntutannya bukan cuma kepada anak. Bukan. Hubungan ini tidak akan bisa dibangun oleh satu sisi saja yang dituntut berbuat, tidak bisa. Tetap dua-duanya. Anak submit, berserah penuh taat, tetapi orang tua dalam keadaan yang bijak dan mampu memberi bimbingan. Makanya dia terkait dengan kata selanjutnya di dalam Tuhan. Lalu kalau di luar Tuhan, ketaatan ini bisa dipertanyakan. Minggu lalu saya sudah singgung, jika perintah dari orang tua itu berujung pada dosa, berujung pada kriminalitas, berujung pada kebinasaan, seorang anak yang sudah rohani tentu mampu menganalisisnya dan menyatakan tidak pada dosa. Karena itu ada ayat di mana Yesus berkata, anak-anak akan meninggalkan orang tua. Ada perpisahan. Perpisahan kenapa? Ya karena prinsip firman. Jadi di dalam konteks kebenaran firman Tuhan, orang tua yang hidup di dalam Tuhan tentu tidak akan memberikan perintah, saran, nasihat yang melenceng dari kebenaran. Boleh katakan amin? Maka dituntut kita sebagai orang-orang tua, sebelum berharap ketaatan penuh dari anak, dituntut saya sebagai orang tua betul-betul mampu membimbing secara rohani. Ada beberapa lah kasus orang tua bilang, aduh bagaimana ya pendeta, beta anak ini malas. Beta dalam hati lu juga malas ibadah mah. Iya. Mau bilang apa? Wah ini anak ini bergaul begini begitu. Sebagai hamba Tuhan saya bisa dalam hati, bapak juga pergaulan sadis nah. Jadi timbal balik. Puji Tuhan jika seorang anak mampu mandiri secepat-cepatnya tanpa bergantung dari iman orang tua atau kebijaksanaan orang tua. Puji Tuhan. Tetapi sedikit banyak ini mempengaruhi. Karena itu saya katakan hubungan ini dibina bukan hal yang sederhana atau hal yang mudah. Ini hal yang sangat sulit dan rumit dan harus kita bina bertahap. Jadi pertobatan akan terjadi di kedua belah pihak. Perubahan akan terjadi di kedua belah pihak. Dan kalau saya berkaca dari pengalaman, justru orang tua akan menjadi figur yang agak susah berubah. Itu yang saya cermati. Kenapa? Beta 10-an tahun begini. Lu anak kemalin sore biasanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, biarlah kekerasan hati kita itu cair oleh kebenaran firman. Boleh bilang amin?
Biarlah cara berpikir kita yang sudah terpengaruh dengan segala macam hal, tanpa bermaksud menafikan pengalaman-pengalaman hidup kita yang membentuk kita menjadi seperti apa adanya kita, tanpa bermaksud menafikan semuanya itu. Tetapi bukankah pedoman hidup kita yang satu-satunya, yang terutama adalah kebenaran firman? Maka jadilah kita orang-orang tua yang sungguh mampu bertutur, membimbing kepada jalan yang benar. Seringkali ketika kita menyampaikan sesuatu, ego kita bermain terlalu kuat. Iya. Saya punya pengalaman ketika papa saya meninggal, saya oleh adik-adik saya khususnya seperti dijadikan figur papa. Dan adik saya yang paling bungsu itu betul-betul melihat saya. Jadi apa saya omong tuh dia bilang. Dan saya harus minta maaf kepada dia. Ternyata beberapa hal yang saya sarankan itu mungkin keliru. Tetapi penyesalan itu datangnya di belakang. Ketika dia sudah menjalani hidup, menjalani apa yang saya sampaikan, dan ternyata mungkin di hatinya itu keliru. Dan bagi saya mungkin saya sudah salah bicara, salah menyarankan. Nasi telah menjadi bubur dan ternyata itu berpengaruh bagi hidupnya. Lalu saya berpikir dan berdoa kepada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saya ini. Ya Tuhan, jauhkanlah dari kesalahan memberi nasihat. Jauhkanlah dari kesalahan mengarahkan. Seringkali tuntutan kita kepada anak terlalu berat, saudara. Terlalu berat. Kamu harus jadi dokter. Kamu harus jadi profesor. Kamu harus jadi orang kaya, paling kaya satu sabu misalnya. Kalau kita berpikir tanpa ego, ya, melepaskan ego, sesuai firman saja, berpikir apa yang rohani. Tuntutan kita sebenarnya yang terbaik adalah tuntutan rohani. Ini saya kasih masukan, kalau kita mau menuntut orang-orang di bawah otoritas kita, entah anak rohani, entah anak jasmani, tuntutlah begini, jadi baik ya, taat firman ya, setia beribadah ya, imanmu kuat dalam Tuhan ya. Itu tuntutan kita sebenarnya. Dan nanti di ayat 4 kita akan lihat, memang itu tanggung jawab orang tua mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tanggung jawab kita. Jadi kita tuntut di situnya. Jangan belum apa-apa langsung dituntut. Harus jadi bupati kamu, kalau tidak jadi bupati kamu bukan anak saya. Kasihan. Masih bisa bilang haleluya? Bukannya ini ayat 1 ini untuk anak-anak, ini pendeta omong banyak untuk orang tua, untuk anak-anak. Ketika kita memperoleh figur orang tua yang sudah ikut firman Tuhan, bosong mau omong apa le? Bapak mama yang sudah setia, yang sudah memberi teladan. Memang tidak ada orang tua sempurna, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang tua sempurna. Siapapun dia, pasti ada kurangnya. Tapi fokuslah kepada kebenaran yang ditunjukkan dalam perkataan, terlebih dalam kesaksian hidup. Kita sampai pada ayat yang kedua. Untuk ayat yang kedua ini, beda dia punya rasa dengan ayat 1. Kalau ayat 1 itu ada syarat, anak submit kepada orang tua, harus orang tua di dalam Tuhan. Tetapi untuk ayat 2, itu lepas. Mari saya baca. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Masalah penghormatan, kata hormat itu dipakai kata timao. Timao artinya menetapkan nilai. Tapi bukan sekedar nilai, menetapkan nilai yang tinggi kepada orang tua. Saya pernah dengar satu khotbah pendeta Samiton kalau saya tidak salah. Dia menyatakan begini, orang tua bagi anak adalah hadiah terindah dari Tuhan. Seorang anak harus mampu menetapkan kedudukan orang tuanya di dalam hidupnya sebagai sesuatu yang sangat berharga. Tetapkan harganya sebagai sesuatu yang sangat berharga, sehingga penghargaan kita juga seperti itu. Dan ayat 2 ini tidak bersyarat.
Mau itu orang tua dalam Tuhan, orang tua pendeta, orang tua pandoti, tetap harus hormat. Orang tua aktivis gereja, orang tua aktivis mabok, tidak boleh ada beda. Tetap harus hormat. Yang setuju katakan amin. Ya, su mati nah, su meninggal, su terlambat, belum terlambat. Seperti saya katakan minggu lalu, bukti, wujud, salah satu wujud penghormatan kepada orang tua. Ceritakan kepada anakmu tentang opanya. Pilih yang baik-baiknya. Lestarikan yang bagus-bagus. Besumpu opa, jangan bilang besumpu opa itu kepala batu anak. Jadi jangan, itu salah cerita. Cerita, besumpu opa itu rajin. Besumpu opa itu kalau pergi kebun, waduh. Besumpu opa itu kalau kerja, besumpu opa kalau belajar. Kalaupun tidak ada sesuatu yang positif membekas, cari. Masa sih sudah ada? Besumpu oma tuh, kasih lahir papa, itu itu wujud penghargaan, saudara-saudara. Dan itu tidak bersyarat. Ketika Ham melihat ayahnya mabuk, reaksinya mungkin bisa kita maklumi, normal. Bapak ini ada terima firman Tuhan, menyelamatkan ketong dari air bah. Nah, itu mabuk anggur, talanjang leh. Mungkin bisa dimaklumi dengan logika kita. Begini, misalnya kalau harga bapaknya itu pendeta, misalnya pendeta model begini, atau apa? Nabi begini. Ini Nuh nih, orang saleh begini, mabuk telanjang, keluar dia. Sem, Yafet. Firman Tuhan katakan dia menceritakan kekurangan ayahnya kepada orang lain. Mungkin kita bilang, lah kan dia cuma kasih tahu dia pun kakak ade soalnya di orang lain. Lah memang kan waktu itu orang cuma itu, Pak. Kan manusia cuma itu. Nuh, istri, anak mantu, memang cuma itu. Nah kalau ada tetangga mulu ember di sebelah, jadi sepi omong itu. Itu disrespect, itu sikap tidak hormat. Menceritakan keburukan. Papa saya punya kelemahan. Ibu saya punya kelemahan. Dan saya jamin Anda tidak akan pernah dengar itu dari mulut saya. Tidak boleh. Itu bisa mendatangkan kutuk. Hormat itu tidak boleh berdasarkan apa yang dia lakukan. Mungkin kita sudah jengkel. Judi terus. Tapi tidak. Untuk tidak hormat tidak boleh. Harus tetap dihormati. Yang sudah tersinggung boleh bilang haleluya. Kalau kita berkaca kepada firman Tuhan apa adanya, saudara, hati ini akan terobrak-abrik. Ini baru pertemuan kedua, belum minggu depan. Yang tidak sempat ikut pertemuan pertama bisa lihat di YouTube. Karena ya memang begitu, saudara. Kalau kita mau berbahagia dan panjang umur di bumi, mari saya dudukkan proporsinya. Jadi proporsinya tuh begini. Penghormatan kepada ketaatan kepada orang tua itu bersyarat. Jika perintah nasihat itu tidak sesuai kebenaran, maka bisa tidak dilakukan. Iya dong. Makanya Yesus bilang anak bisa terpisah dari orang tua. Itu ketaatan. Makanya dituntut kepada orang tua untuk mengembangkan diri dalam iman yang teguh, dalam dasar iman yang paling murni, supaya ketika dia memberi nasihat, ketika dia mengarahkan orang tuanya, itu sesuai dengan firman dan anak wajib patuh. Itu proporsi pertama. Yang kedua, kalau masalah hormat orang tua, itu tidak ada syarat. Tidak ada. Saya share sedikit. Saya dengan mama saya itu bersama-sama menangani pelayanan. Ya. Dan ada begitu banyak hal yang kami tidak bersetuju, ada begitu banyak hal yang kami bersetuju.
Jadi sebagai anak yang sudah belajar Alkitab, yang yang berjuang melakukan kebenaran firman, ada banyak kali kami duduk bersama dan saya bilang, "Mam, saya akan bicara, tapi ini sebagai hamba Tuhan ya." Kalau dia bilang sebagai hamba Tuhan, maka dia bilang, "Hei, keras leh, apa?" Tapi sebagai hamba Tuhan, saya omong, 1, 2, 3, 4. "Mam, ini saya bicara sebagai anak." Oh, anak, berarti dia lembut-lembut dembeta. Memang harus terpisah. Nggak bisa kita samakan, nggak bisa. Itu saya dengan mama saya. Mungkin ada pengalaman lain, saudara yang punya bisnis, ada orang tua juga berbisnis yang sama-sama, "Pak, saya mau bicara soal perusahaan." Begini, 1, 2, 3, 4. Saya bicara soal anak. Sebagai anak, lain. Harus dipisah itu. Sebagai anak, respect total apapun dan siapapun dia. Kelemahannya seperti apa, kelebihannya seperti apa, respect bos. Omong apa tetap respect. Kalau bicara soal yang lain, baru lain. Haleluya. Dengan begitu tuh hubungan tuh bisa enak. Bisa sakit hati itu bisa diredam. Nanti kita bicara lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini untuk hari ini saya kembalikan kepada Bapak Gembala.